Jembatan TV, Jembatan Hati. Bupati Karimun, yang terhormat saudara-saudara forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Karimun yang hadir sama-sama kita pada sore hari ini, yang dihormati saudara sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, para dinas, para badan, para bagian dan camat lingkungan pemerintah se-Kabupaten Karimun. Yang dihormati rekan-rekan pers, ormas, lembaga adat Melayu, dan hadirin pada undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, mari senantiasa kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya juara, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh keberkahan. Salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pimpinan beserta Bapak Ibu anggota Dewan, Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh undangan yang kami muliakan. Perlu disampaikan bahwa rapat paripurna hari ini adalah agenda tunggal, yaitu paripurna pengambilan keputusan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan tata tertib DPRD Kabupaten Karimun, bahwa rapat paripurna pengambilan keputusan memenuhi quorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Perda APBD. Maka, melihat dan mengacu pada daftar hadir yang ada saat ini, paripurna ini telah memenuhi quorum untuk kita laksanakan. Sebagaimana juga paripurna hari ini yang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat 1, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama-sama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahunnya. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pengambilan keputusan tentang rancangan Perda anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 seraya memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rapat paripurna saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
pimpinan DPRD dan seluruh anggota Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati. Agenda pada hari ini yaitu rapat paripurna dengan acara 1. Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019. 2. Tanggapan Bupati Karimun terhadap laporan Badan Anggaran. Agenda yang ketiga, pengesahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019. Yang keempat, penandatanganan berita acara terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019. Yang kelima, penyerahan kepada Bupati. Agenda yang keenam, penyampaian laporan panitia khusus terhadap Perda Ketentuan Umum. 1. Ketertiban umum. Yang kedua, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah. Agenda yang ketujuh, penyerahan kepada pimpinan DPRD. Dan agenda 8, penyampaian laporan surat-surat masuk dan surat-surat keluar pada Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun dan akan melaksanakan bersifat sidang paripurna internal DPRD, yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 yang akan disampaikan oleh anggota Badan Anggaran yang ditunjuk. Kepada yang ditunjuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Yang terhormat Saudara Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun. Yang terhormat saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun. Yang terhormat saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Yang terhormat rekan-rekan pers, ormas, lembaga adat Melayu, dan hadirin para undangan yang berbahagia. Mengawali laporan pada hari ini, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 yang kita laksanakan saat ini. Salawat Waalaikumsalam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun terhadap nota keuangan dan rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019. Adapun anggota Badan Anggaran yang melakukan pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 adalah 1. Yang terhormat Saudara M. Yusuf Siran SIP sebagai Ketua dari fraksi Golkar. Kedua, yang terhormat Saudara Azmi SE MSI Wakil Ketua dari fraksi Demokrat. Yang ketiga, yang terhormat Saudara Bapi Lubis SH MH Wakil Ketua dari fraksi Hanura. Yang keempat, yang terhormat Saudara Hajar Rohani SAP anggota dari fraksi Golkar. Yang kelima, Saudara Samsul Esosi anggota dari fraksi Golkar. Yang keenam, Saudara M. Tahir
anggota dari fraksi Demokrat. Yang ketujuh, yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Ade Hermawan, anggota dari fraksi Hanura. Yang kedelapan, yang terhormat Saudara Rasno SE MSI, anggota dari fraksi PDI Perjuangan Plus. Yang kesembilan, yang terhormat Saudara Sapet Sinaga, anggota dari fraksi PDI Perjuangan Plus. Ke-10, Saudara Haji Komarudin SPDI, anggota dari fraksi PKS. Yang ke-11, yang terhormat Saudara Zaid Zulfikar SE SH, anggota dari fraksi Gerindra. Yang ke-12, Saudara Nyimas Novi Ujiani Esikom Emikom, anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang ke-13, yang terhormat Saudara Haji Anwar NSI MMP, anggota dari fraksi Amanat Pembangunan. Ke-14, yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Jafridin MSI, Sekretaris bukan anggota. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kedua, tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien ekonomi efektif bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ketiga, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, transparan untuk memudahkan masyarakat dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Kelima, partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dan keenam, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Nota keuangan dan rancangan peraturan daerah, peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 ini didahului dengan penetapan rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 yang kita sepakati bersama pada tanggal 23 November yang lalu. Adapun sebagai landasan teknis dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. KUA dan PPAS telah disepakati bersama menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019. Paling lambat tanggal 30 November 2018 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 telah disampaikan oleh Bupati Karimun pada tanggal 26 November 2018. Dan selanjutnya pimpinan menyerahkan kepada Badan Anggaran untuk dibahas. Maka Badan Anggaran telah melakukan pembahasan mulai tanggal 26 sampai tanggal 29 November 2018. Yang diawali dengan rapat kerja Badan Anggaran
rapat dengar pendapat bersama dengan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Karimun yang didampingi oleh tim anggaran pemerintah daerah serta dihadiri dengan rapat sinkronisasi antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami perlu mengingatkan kembali isi nota kesepakatan tentang KUA dan PPS terlebih dahulu pada tanggal 23 November 2018 bahwa tema pembangunan yang termuat dalam rancangan kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 diarahkan pada pembangunan daerah dengan tema meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta memperkuat sinergitas dunia usaha dalam membangun Kabupaten Karimun yang berdaya saing di bidang maritim. Hal ini telah diselaraskan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Adapun 5 prioritas pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Prioritas pertama, pengembangan infrastruktur guna peningkatan akses dan pemerataan pembangunan daerah. 2. Prioritas kedua, pembangunan manusia yang berkelanjutan, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. 3. Prioritas ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan dan industri berbasis kemaritiman guna peningkatan nilai tambah ekonomi. 4. Prioritas keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Prioritas kelima, peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dan stabilitas keamanan melalui pendekatan keagamaan dan kebudayaan. Berpijak dari prioritas pembangunan tersebut, maka disusunlah berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan itu sendiri dengan segala pertimbangan kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran pendapatan yang ada. Maka kami telah berupaya menyusun rancangan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berprinsip penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pembahasan bersama antara legislatif melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dengan pihak eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah telah menghasilkan kesepakatan yang antara lain adalah 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Total pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun 2019 adalah sebesar 1.302.539.447 rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. B2. Belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkret yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Program dan kegiatan harus memberi informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya. Belanja daerah Kabupaten Karimun pada rancangan peraturan daerah APBD tahun 2019 sebesar 1.555.615.353 rupiah. Setelah pembahasan mengalami perubahan berupa pergeseran dan perbaikan program dan kegiatan tanpa mengurangi jumlah belanja. 3. Pembiayaan. Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Silpa harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2019 yang tidak dapat didanai, tidak tercapainya Silpa yang direncanakan. Selanjutnya, Silpa dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber Silpa tahun anggaran 2018. Penerimaan pembiayaan dalam rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 adalah sebesar 144.223.075.906 rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Sidang Dewan yang terhormat serta para hadirin yang berbahagia, atas beberapa hal ketentuan, pertimbangan serta hasil pembahasan oleh Badan Anggaran, maka melalui rapat paripurna pengambilan keputusan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun menerima dan menyetujui rancangan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah dengan perbaikan-perbaikan sesuai hasil pembahasan. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri laporan ini, kami sampaikan juga pandangan akhir fraksi-fraksi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan ini untuk menjadi catatan dan pendapat perhatian pemerintah daerah. Pandangan akhir fraksi-fraksi dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya. Dari masukan yang kami terima dari anggota fraksi Partai Golongan Karya yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun yang membahas tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun 2019. Setidaknya kami fraksi Partai Golongan Karya berharap agar 1. Postur rancangan APBD tahun 2019 ini merupakan postur rancangan penggesaan pembangunan yang sempat tertinggal pada tahun anggaran 2018 yang lalu. 2. Rancangan APBD tahun 2019 ini diharapkan menjadi implementasi harapan baru bagi daerah dalam mengatasi kendala-kendala percepatan pembangunan khususnya pada prioritas plafon yang telah ditetapkan. 3. Rancangan APBD tahun 2019 ini setidaknya menjadi puncak perubahan yang nyata bagi daerah dalam upaya mewujudkan tema pembangunan Kabupaten Karimun, yakni peningkatan dan pemerataan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam berbasis maritim menuju Karimun yang terdepan. Dengan telah disampaikannya pandangan akhir fraksi, maka dengan ini fraksi Partai Golongan Karya menyetujui agar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun 2019 untuk dapat diteruskan menjadi peraturan daerah. Akhirnya, fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada Badan Anggaran yang telah membahas nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun 2019 yang diteruskan menjadi peraturan daerah sehingga dapat diselesaikan dengan sempurna. 2. Fraksi Partai Demokrat. Pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada prinsipnya 7 fraksi menyetujui dan 1 fraksi masih terkoreksi
untuk fraksi DPRD Kabupaten Karimun dapat memahami dan menyetujui rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 tersebut menjadi peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, demikian laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun terhadap rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 ini kami sampaikan kepada sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun yang terhormat. Terima kasih kami sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan pembahasan ini di Badan Anggaran. Kami atas nama Badan Anggaran juga memohon maaf jika selama pembahasan dari awal hingga akhir terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya serta segala kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Semoga niat tulus dan ikhlas kita semua dalam membangun Kabupaten Karimun kita cintai ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanjung Balai Karimun 30 November 2018 atas nama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun ditandatangani Ketua M. Yusuf Sirat SIP. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudari Nyimas Novi Yudiani SIKOM MIKOM yang telah menyampaikan laporan Badan Anggaran terdapat 7 fraksi dan 1 fraksi tidak membacakan. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kita dengarkan tanggapan Bupati Karimun terhadap laporan Badan Anggaran yang telah disampaikan tadi. Kepada Bupati Karimun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati tentunya saudara ketua dan saudara-saudara wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun yang bersepakat hadir di sidang paripurna pada sore yang berbahagia ini. Dan kami hormati sahabat kami Bapak Kajian Orasi Bupati Karimun, yang kami hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan cabang dengan pemerintah Kabupaten Karimun yang bersepakat hadir. Yang dihormati para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, teman-teman dari LSM, lebih khusus teman-teman dari media, para rekan pers yang hadir pada sore berbahagia ini, serta para hadir undangan yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini pada sholat asar tadi kita berkumpul bersama-sama di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Karimun dalam rangkaian kegiatan sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun tentang penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh salah satu anggota banggar tentang pandangan
manggar dan pandangan fraksi-fraksi yang luar biasa, banyak 30 lembar. Jadi disampaikan apabila sudah sama-sama kita dengar. Selawat dan salam tidak dapat kita adakan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karim yang saya hormati, kami Wakil Bupati dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Apa kita lakukan pada sore hari ini adalah bagian amanah daripada undang-undang yang harus kita lakukan dan yang kita lalui, dan sejalan dengan turunannya adalah peraturan dari Menteri. Untuk itu, telah terselenggaranya sidang paripurna ini, kami dari pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan juga terima kasih apa yang telah kita lakukan bersama-sama antara tim banggar DPRD Kabupaten Karimun dan di APD, di Persoalan Daerah, daerah, Pak Sekda, bersama teman-teman dari APD, di Kabupaten Karimun, sehingga rancangan APBD Kabupaten Karimun pada sore hari insya Allah nantinya akan disahkan secara resmi di dalam sidang paripurna ini dan akan menjadi APBD Kabupaten Karimun yang telah disahkan. Kami sangat memahami bahwa proses pengesahan rancangan APBD Kabupaten Karimun 2019 ini memiliki tahapan-tahapan dan waktu yang sangat singkat dan padat. Kita lihat bahwa kami menyampaikan di akhir bulan Oktober yang lalu, kemudian 23 November ditandatangani kesepakatan, dan kemudian tanggal 26 kami menyampaikan nota keuangan, dan hari ini tanggal 30 insya Allah akan disahkan. Ini suatu pekerjaan yang besar, suatu pekerjaan yang berat, karena situ menyangkut dengan kepentingan hidup masyarakat secara keseluruhan Kabupaten Karimun yang berjumlah 247.000 jiwa. Dari apa yang kita lakukan, tim banggar bersama DPRD Kabupaten Karimun menyangkut dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2019. Oleh karena itu kami sangat memahami bagaimana tanggapan-tanggapan dari masing-masing fraksi. Ada 8 fraksi, 1 tidak memberikan tanggapan, 7 memberikan tanggapan dengan catatan lebih kurang ada 32 masukan-masukan yang berisi saran, kritikan, apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu tentunya dari apa yang disampaikan ini menjadi catatan-catatan bagi kami dalam kami mengimplementasikan dan mengaplikasikan yang hari ini kita lakukan secara bersama-sama tentang pengesahan APBD Kabupaten Karimun 2019. Oleh karena itu saya mohon maaf tidak saya tanggapi satu persatu dari keseluruhan, tetapi pada intinya dari keseluruhan yang disampaikan ini kami memahami bahwa teman-teman dari Banggar dan teman-teman dari DPRD sangat memberikan apresiasi karena apa yang dilakukan pembangunan Kabupaten Karimun, pemerintah daerah adalah kita, artinya eksekutif dan legislatif. Bagaimanapun apa yang dilakukan oleh eksekutif itu adalah bagian dari kebijakan bersama antara legislatif dan eksekutif. Kalau eksekutif merasa duit, tentu legislatif merasa sakit. Begitu juga sebaliknya, apabila eksekutif merasa duit, kita dari legislatif merasa duit, juga legislatif juga eksekutif juga akan merasakan karena kita bagi yang sama. Oleh karena itu saran dan masukan yang sangat berarti ini menjadi hal yang harus kami lakukan dan komitmen yang harus kami lakukan bersama dengan Wakil Bupati untuk setahun ke depan di dalam kebijakan pengelolaan anggaran daerah yang harus transparan, akuntabel, ya, dan efisien, profesional, sehingga apa yang kita tuangkan dalam kebijakan 5 prioritas, 5 skala prioritas yang menjadi gambaran dari keseluruhan APBD ini
akan dapat kita lakukan dengan baik dan manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling perlu yang kita sepakati bersama. Begitu juga cara-cara masukan yang lain. Ya, itu adalah sebuah saran yang sangat berarti bagi kami karena memang teman-teman DPR sayang dengan eksekutif. Karena sayanglah mengingatkan, ya, yang sampai eksekutif itu tidak mengindahkan. Karena itu teman-teman dari OPD, ya, teman-teman dari OPD, saya kira apa yang disampaikan tadi dalam penyusunan anggaran kan dibahas bersama-sama, nampak di situ mana OPD itu yang paham, mana OPD itu yang tak paham, mana OPD itu yang hanya menjibak. Itu kan ketahuan karena akan dibahas. Dan yang dipanggil dan pimpinan didampingi dengan sebagai perencanaan, karena perencanaan lebih memahami ketimbang kepala dinasnya. Tak bisa dipungkiri, hari itulah akan nampak bagaimana dia memberikan tanggapan terhadap usulan-usulan. Oleh karena itu saya tidak merasakan bahwa koreksi-koreksi tadi itu menjadi suatu perubahan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, teman-teman dari OPD, apa yang diberikan saran-saran masukan tadi itu harus dievaluasi dan harus dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang datang. Namun perlu kami koreksi, khusus teman-teman dari media. Ini yang sedikit agak fatal, di mana menyebutkan angka kemiskinan Kabupaten Karimun itu datanya tidak valid. Ya, sesungguhnya angka kemiskinan Kabupaten Karimun itu awal kita dulu memimpin 2006, ya, itu lebih kurang 13,8%. Kemudian terjadi penurunan selama 10 tahun terakhir mencapai 5,8%. Tetapi akibat saat ini pengaruh ekonomi global itu naik 6,9 sampai 7%. Kalau yang diberikan gambar dari 148.000 itu hampir 60% orang Karimun miskin. Ya, ini perlu kita validasi. Mungkin ini kesalahan, ini karena mungkin ya salah tulis. Kemudian yang 48.000 saya sudah cross check, itu terbagi dalam 3 klaster. 48.000 di mana ada penduduk yang miskin, yang sangat miskin, dan hampir miskin. Ini ada data dari Dinas Sosial. Oleh karena itu untuk memperbaiki, bukan saya memperiksi apa yang disampaikan, itu memperbaiki data teman-teman dari media. Langsung aja penduduk Karimun 148.000 miskin, besok ramailah orang. Datang rame-rame kita dari mana? Ini kesalahan, ya, kesalahan ketik saja. Berdasarkan sesungguhnya tingkat kemiskinan kita 6,9. Dia dikatakan 48.000 tadi terbagi dari sangat miskin, kemudian ada yang miskin dan hampir miskin. Ini yang diusulkan dari Dinas Sosial ke Provinsi Pusat dalam rangka nanti dikeluarkan berapa sebenarnya angka kemiskinan kita untuk tahun 2018 ini, sehingga kebijakan pemerintah pusat itu akan terbang di dalam 2019 yang akan datang. Jadi itu perlu saya teruskan. Ini yang menyangkut miskin, banyak orang miskin marah. Ya, nanti perutnya tambah, kami Pak Wakil berdua mungkin diketahui banyak orang miskin gitu kan. Nah, ini. Sementara PBD kita terus meningkat, pendapatan kita meningkat, artinya kan selaras, ya, miskin. Tapi ini perlu kami sampaikan untuk koreksi. Sehingga tadi minta ke Bapeda, kita minta ke Dinas Sosial, ya, jadi ini mungkin akan kita perbaiki dan mudah validasi data ini akan kita lakukan dengan baik. Jadi itu yang paling mendasar. Kemudian yang selanjutnya di kesempatan ini, insya Allah mudah-mudahan ya kita akan berupaya semaksimal mungkin apa yang disampaikan oleh seluruh dari fraksi-fraksi tadi yang saya tangkap, bagaimana optimalisasi pendapatan, ya, khususnya dari PAD, khususnya tadi diberikan catatan kepada BUMD. Nah, ini BUMD memang sampai hari ini belum memberikan masukan yang signifikan. DPR, Rusda, Tirta Karimun, dan juga adalah DUP. Yang paling tinggi adalah dari DUP. Oleh karena itu saya mintakan pada DUP harus merelas untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan pelabuhan ini, sehingga mudah-mudahan itu bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan di sektor-sektor yang lainnya. Kemudian saya mintakan juga kepada Bapeda untuk 2019 sudah menggunakan sistem pajak online, ya, itu sudah diterapkan.
Benar, karena Kabupaten Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan juga Bintan itu sudah menerapkan. Ya, kemarin kita tangani kesepakatan dan kita kerjasama dengan bank untuk kemudian peralatan itu kita mintakan kepada bank. Dan hal ini biasanya kemarin adalah bank BOPT. Dengan pajak sistem online ini akan mengurangi kebocoran dalam hal pembayar pajak dari BPI-nya, yang mana pajak sebenarnya sudah dibayar oleh konsumen, baik itu untuk restoran, hotel, rumah makan, di mana itu kita sudah tetapkan bahwa sekian persen dari kita makan itu sudah dikenakan pajak, katakan 10%. Itu harus disetorkan. Oleh karena itu Pak Bapeda, saya harapkan sistem ini sudah dapat diterapkan di 2019 yang akan datang. Dan rangka kita untuk mencari dan mengoptimalkan pendapatan sehingga target kita 1,5 triliun 556 miliar ini bisa dapat kita penuhi, baik itu pendapatan maupun belanja, sehingga semuanya dapat kita berikan untuk masyarakat. Inilah kaderman yang dapat kami berikan. Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman dari tim Banggar DPRD Kabupaten Karimun. Beri tepuk tangan dulu pada tim Banggar yang sekarang datang ini tahu sampai pagi, ya. Kemudian saya juga terima kasih Pak Sekda, DPD, dan juga kepada teman-teman lainnya yang tergabung dalam DPD yang juga sama-sama lembur sampai pagi. Dan ini belum selesai, jangan hari ini ketuk besok libur. Harus segera membersihkan dan cetak buku, harus menyampaikan ke gubernur terlambat 2 minggu sehingga efektivitas pelaksanaan PBD ini bulan Januari pertengahan atau awal bulan Februari sudah bisa dilaksanakan. Kalau itu sudah berjalan, silakan Pak Sekda nak cuti, silakan. Ya, kalau masa berangkat cutinya, kalaupun disetujui, kalau ngajukan kan boleh. Persetujuan nanti dulu Pak Wakil, ya, nanti dan terus terlaksana. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan alhamdulillah hari ini suatu langkah yang maju dibandingkan 2017 yang lalu. Kita mengesahkan ini 5 menit lagi sebelum jam 12. Tapi hari ini alhamdulillah jam 4 sore kita mulai, jam 17 mungkin 30 sekian akan diketok oleh Pak Ketua. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita setelah berapa kali kita rapat, baru pimpinan PNI menelengkap, ya. Ketua yang baru yang akan untuk padu, alhamdulillah benar-benar tepuk tangan, ya, lengkap. Dan selama ini tak pernah lengkap, hari ini lengkap dan kami juga lengkap dari depan dan kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah meridhai, Allah memberkahi. Semoga kita semua dalam hidupnya dan kita dapat melakukan tugas kita dengan baik dan tentunya dalam berkah dan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebih dan saya mohon maaf, saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Karimun. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, setelah kita mendengarkan tanggapan Bupati Karimun dan persetujuan yang disampaikan oleh anggota Badan Anggaran, terdapat 7 fraksi yang telah membacakan pandangan dan menyetujui rancangan APBD tahun 2019. Satu fraksi dinyatakan belum menyampaikan pendapatnya. Maka dari itu, rancangan APBD 2019 ini sebelum menjadi peraturan daerah perlu kita mendapatkan kesepakatan formal bersama. Dari itu perlu saya tanyakan, apakah rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 Kabupaten Karimun dapat kita setujui menjadi peraturan daerah APBD tahun 2019? Apakah setuju? Setuju? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya.
kita semangat. Selanjutnya kita lanjutkan acara berikutnya. Tanjung Balai yang permai bila duduk di pantai, hati menjadi damai. Oh aduhai, selat tenang dan damai, seakan di tepi sungai, lembayung senja menggapai. Oh indahnya Pulau Karimun indah, Pulau Pandan di tengah, Pulau Buru ternama, kaya akan budaya. Kembaliku ke kota, terkenangku kepadanya.